Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizkika aftortu birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekarang kalian boleh saja bersatu. Tapi kalian semua tidak pernah bisa menghancurkan impianku. Dapatkan semua harta kekayaan Haryo Kusumo almarhum. Seandainya kamu tahu, Zen, aku melakukan semua ini demi memenuhi keinginan Najwa. Dia ingin aku menjadi suami yang baik. Sekalipun hatiku harus sakit tiap kali menyaksikan kemesraan Najwa dengan Rehan. Baiklah teman-teman, Anita, Najwa, Rehan, dan Aldi. Sekarang aku memiliki saudara di Jakarta ini dan aku bisa kesini kapanpun aku mau. Tapi aku minta pada kalian semua untuk saling menjaga, oke? Terima kasih banyak, Zen. Dan Rehan, aku minta padamu untuk selalu menjaga Najwa. Jadilah suami yang baik dan tetaplah berusaha untuk bahagia. Dan Aldi, aku yakin sekali kalau kamu bisa menjadi seorang ayah dan suami yang baik bagi anak dan juga istrimu. Iya, Zen. Aku mau ngucapin banyak terima kasih atas semua yang sudah kamu lakukan kepada kami. Sama-sama Aldi. Walaupun sekarang belum saatnya Idul Fitri, tapi aku mau wakilin semua mengucapin minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Mohon maaf untuk semuanya. Zain, kamu gak keberatan bisa nggak aku bicara berduaan sama kamu? Zain, sebelumnya aku mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena sebagai manusia biasa yang tentu saja banyak hilaf, aku pasti banyak salah. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sama-sama Najwa, aku juga minta maaf untuk semua kelakuanku yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan maafkan juga aku tidak memberitahumu kalau aku di Jakarta waktu itu. Tapi yang jelas aku ingin kamu dan Rehan bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih banyak. Sekali lagi kamu sudah mempertemukan aku kembali dengan Rehan. Terima kasih banyak, Zain. Aku berharap kalau kita masih memiliki umur panjang, kita bisa ketemu lagi. Tentunya aku ingin melihat kamu sudah bersama dengan pasangan kamu. Kalau soal itu aku belum memikirkannya Najwa, karena menikah itu belum menjadi prioritas utamaku dalam waktu dekat ini. Zain, di dalam agama Islam itu kita dianjurkan untuk segera menikah. Karena di dalam sebuah pernikahan ada banyak hikmah yang dapat kita rasakan. Najwa, ini seperti yang Bapak katakan kepadaku, bahwa laki-laki harus menikah dan itu sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tapi terlebih dahulu, dia harus menemukan wanita yang dicintainya. Aku yakin ada ribuan wanita di luar sana yang sedang menunggu dicintai oleh kamu. Tapi yang jelas untuk saat ini aku merasa cukup bahagia jika aku bisa melihat kamu dan Rehan bisa hidup berbahagia. Zain, pertama kali aku ketemu dengan kamu. Kamu itu laki-laki yang sangat bertanggung jawab. Kamu laki-laki yang sangat periang. Najwa, bagaimana menurutmu gadis yang di sana itu? Apakah menurutmu dia bisa menjadi calon istriku? Ini Zain yang dulu. Aku seneng banget akhirnya kamu kembali lagi kayak dulu. Oh, kalian. Baiklah semuanya, Anita, Rehan, Aldi, dan Najwa. Ini saatnya aku pergi karena aku tidak mau ketinggalan pesawatku. Jaga diri kalian masing-masing dan tetaplah menjadi sahabat yang baik, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anita, kamu minum dulu susu ibu hamil ini. Dari mana nanti gizi anak ini? Tapi aku lagi puasa, Al. Kamu puasa? Puasa itu
bukan sesuatu yang wajib kalau kamu lagi hamil. Tapi aku nggak mau batal, Al. Tapi kamu tenang aja. Pas sahur dan buka puasa aku pasti minum susu kok dan makan vitamin. Mami sudah melihat dengan mata kepala Mami sendiri Aldi sudah berubah. Mami benci Aldi jadi orang baik. Terus gimana, Mi? Anita makin dekat sama Aldi. Dan kita nggak mungkin bisa manfaatin dia lagi. Dia malah menikmati semua kekuasaan di rumahnya Aldi. Dan kita seperti tamu di sini. Biarin aja. Biar aja sekarang dia berpihak pada Aldi. Tapi lihat aja. Pada saat anak itu lahir, Anita akan mengemis-ngemis sama kita untuk minta supaya Aldi tidak melakukan tes DNA. Mengemis? Karena dia tidak mau sampai Aldi tahu bahwa itu sebetulnya adalah anak kamu, Dion. Apa, Mi? Apa yang Mami bilang barusan? Anita mengandung anaknya aku. Aku harus mengklarifikasi soal ini. Lepas. Dion. Astaga. Aku sudah keceplosan. Anita, aku mau bicara sama kamu. Aldi, aku minta izin ya. Ada sesuatu yang harus aku luruskan sama Anita. Aku mau bahas berdua sama dia. Oke. Aku nggak akan melarang. Silakan. Kalau ingin meluruskan apa yang harus diluruskan. Kamu kenapa, Dion? Anita, aku mau kamu jujur sama aku. Apa benar yang Mami bilang? Kalau anak dalam kandungan kamu itu anaknya aku. Kok kamu bisa tahu? Mami gimana sih kok dia cerita sama kamu? Tolong jujur sama aku, Anita. Tolong jujur sama aku. Apa benar itu anaknya aku? Iya, itu anak kamu. Aku hamil anak ini sebelum aku nikah sama Aldi. Berarti benar. Kenapa selama ini kamu bohong sama aku, Anita? Pasti Mami keceplosan. Gak mungkin Mami ngebongkar rahasia anak ini. Kamu dengerin aku. Anita, Anda aja waktu itu kamu turutin perintah aku untuk kandungan itu. Ini darah daging aku sendiri, Anita. Sebenarnya dari awal aku nikah sama Aldi, aku pengen cerita sama kamu. Tapi Mami gak bolehin aku cerita sama kamu. Berarti Mami udah tahu soal ini dari dulu. Kenapa kalian berdua bohong sama aku? Kenapa? Aku harus bisa membuktikan bahwa itu benar-benar anak aku. Darah daging aku. Dion pasti marah sekali padaku. Karena selama ini aku merahasiakan kenyataan bahwa anak dalam kandungan Anita itu adalah anaknya Dion. Dion. Kenapa Mami menyembunyikan kenyataan kalau aku adalah ayah dari bayinya Anita? Dion, dengar dulu penjelasan. Kenapa, Mi? Kenapa? Sayang, Mami terpaksa melakukan itu, Dion. Karena Mami nggak mau kamu menikah dengan Anita. Dia perempuan licik. Dan kamu harus ingat, kita butuh bayi itu untuk meraup semua harta kekayaan Aldi. Cukup, Mi, cukup. Tolong jangan memperlakukan aku seperti anak kecil. Aku udah dewasa, Mi. Dan sebentar lagi, aku bakal jadi seorang bapak. Dion. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan aku, ya Allah. Terlalu banyak kesalahan yang telah hamba buat selama ini. Sampai-sampai hamba tidak tahu kalau anak yang dikandung Anita adalah darah daging hamba. Ampuni hamba, ya Allah, yang pernah mencoba untuk darah daging hamba sendiri. Hamba janji akan bertanggung jawab dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin.
Rehan, kamu ngapain? Lo kayak serius banget. Ini aku cuma lihat-lihat pemandangan di Bali. Bali? Emangnya kamu mau ke Bali? Aku? Tidak, aku tidak ke Bali. Terus siapa yang mau ke Bali? Kita yang ke sana. Kita ke Bali. Ayo, serius. Iya, kita kan tidak pernah bulan madu. Setelah kita menikah, kita tidak pernah pergi kemana-mana. Jadi aku rasa sekarang saatnya untuk kita pergi ke Bali. Rehan, bisa menikah dengan kamu aja adalah suatu anugerah buat aku. Jadi aku sama sekali gak mengharapkan lebih dari itu. Terima kasih Najwa. Tapi aku merasa bahwa aku tidak pernah membuatmu bahagia. Bahkan membuatmu banyak menderita. Aku tidak ingin kamu menyesal karena sudah menikah denganku. Jadi itu alasannya. Dalam hal ini aku ingin membuatmu merasa bahagia. Makasih ya Rehan. Aku bersyukur banget sampai saat ini kamu masih selalu memperhatikan kebahagiaan aku. Aku yang harus banyak terima kasih padamu. Untuk semua cintamu. Sangat bahagia Najwa dan Rehan. Priti, Priti, mau apa kamu datang kemari? kalian tidak perlu cemas. Aku kesini bukan untuk mengganggu kebahagiaan kalian. Tapi aku akan menutup kebahagiaan aku sendiri. Priti, kamu jangan bicara yang tidak-tidak. Jangan membuatku cemas. Iya Priti, silakan duduk, kita bicarakan semuanya baik-baik. Kalian tidak perlu mencemaskan aku. Hidup aku sudah hancur. Aku tidak mungkin bisa bahagia lagi. Kenapa kamu bicara begini, Priti? Apa yang kamu inginkan? Ada satu hal yang ingin aku bilang sama kamu, Re. Cinta aku sama kamu itu selamanya. Tidak akan pernah terhapuskan. Dan aku akan bawa cinta ini sampai ke liang kubur. Priti, kamu mau kemana? Rehan, kenapa kamu diam aja? Cepat kejar Priti. Ingat Rehan, dia itu pernah melakukan hal yang sangat fatal karena kamu. Jangan sampai Priti melakukan hal itu lagi. Jangan sampai kamu menyesal kedua kalinya, Rehan. Cepat sekarang kejar Priti. Priti! Priti! Priti, tunggu! Priti, kamu mau apa? Selamat tinggal, Re. Priti, tunggu! Kamu mau kemana, Priti? Priti! Rehan, kita harus kejar Priti. Aku takut terjadi sesuatu. Iya, ayo! Ada apa tuh, Pak? Wah, tabrakan tuh. Waduh, Pak. Astagfirullahaladzim. Parah banget. Apa tuh, Pak? Itu kesian banget ya, Pak. Pingsan gitu. Priti, Priti. Cepat. Priti! Priti! Priti, Priti! seperti kaki tersangkut. Ayo Pak, ke rumah sakit kita bawa pakai mobil saya aja Pak. Iya, iya, iya. Ayo. Mami terpaksa melakukan itu, Dion. Karena Mami nggak mau kamu menikah dengan Anita. Dia perempuan licik. Dan kamu harus ingat, kita butuh bayi itu untuk merawat semua harta kekayaan Aldi. Cukup, Mi, cukup. Iya, itu anak kamu.
hamil anak ini sebelum aku nikah sama Aldi. Anita dan Mami benar-benar keterlaluan. Mereka berdua udah membohongi aku. Siapa yang nipuk saya nih? Wah, itu dia orang itu. Yuk kita samperin, yuk. Hei! Kamu jangan jadi jagoan sini ya. Apa kamu? Apa? Masih berantem? Ayo! Apa-apaan tuh? Tolong ya Bu, kalau ada kabar dari Dion, segera kabari saya. Terima kasih. Dion, kamu kemana sih? Mami khawatir kamu kenapa-napa. Aku juga udah mau hubungi semua temannya Dion. Tapi nggak ada satupun yang tahu di mana dia. Kenapa ya? Akhir-akhir ini aku ngerasa rumah ini ada keanehan. Semuanya seperti ada teka-teki di sini. Maksud kamu apa, Al? Dion pergi dari pagi. Seharian nggak ada kabar. Sampai malam ini juga belum pulang. Aku yakin pasti ada sesuatu yang terjadi. Maksud kamu masalah apa? Aku mau tanya sama kamu. Kamu tahu di mana Dion? Karena yang terakhir, Dion bilang Dion pengen bicara dengan kamu. Nih, masa Mami sama sekali nggak tahu apa-apa tentang Dion? Al, Mami gak tahu apa-apa. Kamu kan tahu meskipun Dion anak kandung Mami, tapi Mami kan lebih dekat sama kamu. Anita, apa kamu yakin? Kamu nggak ada rahasia apa-apa dengan Dion? Aldi nggak boleh tahu kalau Dion lagi mempermasalahkan bayi yang ada di kandungan aku. Aldi, buat apa juga aku punya rahasia sama kamu? Toh pada akhirnya akan kebongkar juga. Kamu itu terlalu pintar untuk dibohongin. Makanya aku udah kapok. Sekarang aku pengen hidup bahagia sama kamu dan aku nggak pengen ada gangguan dari siapapun, termasuk Dion. Terlalu kamu, Anita. Padahal semua masalah yang terjadi di rumah ini gara-gara kelancangan kamu bermanuver sendirian. Sekarang kamu malah cuci tangan di depan Aldi. Tunggu aja apa yang akan aku lakukan untuk bikin kamu sedikit tahu diri. Ada telepon. Halo? Iya betul. Saya Aldi Haryo Kusumo Diningrat. Dari kantor polisi. Ada apa ya Pak? Dion masuk penjara. Astagfirullah. Oke, terima kasih. Saya kesana sekarang.